Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan sebuah materi yaitu tentang membuat CRUD di NetBeans bagian 2. Untuk yang bagian satu sudah saya bahas kemarin yaitu tentang pembuatan koneksi database di NetBeans. Nah, untuk bagian 2 ini, mari kita lanjutkan. Pertama, kalian buka project yang kemarin yang sudah kalian kerjakan yaitu tentang koneksi database-nya. Silakan buka di search package test CRUD. Nah, ini. Kemarin kita sudah ngerjakan ini. Jika sudah tidak ada error, silahkan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kalian klik kanan di test CRUD atau di package-nya, klik new, pilih Java JFrame Form. Nah, setelah sampai di sini, kalian berikan nama frm main. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik OK atau klik finish. Nah, maka akan muncul tampilan GUI seperti ini. Setelah itu, kita berikan sebuah desain pada program yang sudah kita buat. Caranya, menggunakan panel terlebih dahulu. Kita ambil panel di sini, kemudian taruh. Nah, silahkan ditarik sampai kemudian kita ganti warnanya. Klik properties. Kemudian kita ganti menjadi warna, terserah sesuka kalian ingin warna apa, misalkan warna ini. Nah, setelah itu kita akan buat panel lagi di sebelah sini. Kita tarik sampai ke bawah. Kita beri warna agak gelap. Bisa menggunakan warna ini. Nanti silahkan diatur sendiri. Jika terlalu gelap, maka silahkan diganti lagi. Tergantung dari kreativitas masing-masing individu. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian silahkan buat lagi. Di sini untuk buttonnya nanti. Ini hanya sekedar hiasan saja, biar lebih bagus tampilannya. Silakan diganti warnanya. Kenapa kok harus diganti warnanya? Jika warnanya tidak diganti, nanti akan sama dengan background belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Kita isi lagi panel di sini. Kita sesuaikan panjang dan tingginya. Nah, kita ganti warnanya. Samakan. Nah, jika sudah seperti ini, silakan dilanjutkan. Kalian klik namanya label, taruh di sini sebagai judulnya terlebih dahulu, edit text. Misalkan ini aplikasi CRUD database NetBeans, misalkan seperti itu namanya. Nah, kita ganti tulisannya agar menjadi lebih besar dan lebih bagus lagi. Klik properties, kemudian font, pilih font. Nah, kita ganti terserah kalian ingin menggunakan font yang mana. Ini hanya contoh saja. Silahkan diperbagus sendiri nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu kita di sini tambah label lagi. Di sini ada namanya tambah data siswa. Seperti ini. Setelah itu kita buat label niche. Kemudian ada nama. Oh, sorry, ini belum diganti. Niche, kemudian nama. Untuk label tidak perlu diganti variabel name-nya, hanya diganti nilainya saja. Kemudian di sini ada juga jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian
ada kelas, dan ada juga alamat yang terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian ini tarik agak ke atas biar lebih bagus lagi, biar lebih rapi. Nah, setelah itu kita buat ini, dicari di sini namanya text field. Klik, taruh di sini. Ini berarti untuk kolom pengisian niche. Nah, seperti ini. Jangan lupa edit text kemudian dihapus isinya. Variable name-nya jangan lupa diganti. Berarti ini kan text field, berarti diisi txtf niche. Nah, seperti ini. Lanjutkan. Nama. Silakan ditarik. Edit text dikosongkan. Kemudian variable name-nya silakan diganti menjadi txtf nama. Nah, klik OK. Nah, untuk jenis kelamin berarti menggunakan radio button, hanya ada 2 pilihan. Nah, taruh di sini, radio button 1, radio button 2. Nah, seperti ini. Klik kanan, edit text terlebih dahulu, berarti kan laki-laki, yang satunya adalah perempuan. Nah, jangan lupa variabelnya juga diganti, klik kanan, diganti menjadi RB laki, yang perempuan juga diganti variabel name-nya menjadi RB perempuan. Nah, kemudian kita isi lagi, text field lagi, kita taruh di kelasnya, kelas, edit text, hapus, silahkan diganti variabel name-nya menjadi txtf kelas. Nah, ini sebagai penanda biar tidak bingung kalian nanti jika ingin memanggil satu-satu. Jadi kita sudah tahu. Oh, berarti kalau txtf kelas berarti punyanya kelas. Edit text, hapus, kemudian ganti variable name-nya txtf alamat. Nah, jika sudah, kita tambahkan button terlebih dahulu di sebelah kanan. Di sini ada button, kita mau buat CRUD, berarti harus ada 4. Di sini, dan terakhir di sini. Nah, kita ganti namanya terlebih dahulu. Yang pertama kita ganti menjadi tambah. Kemudian hapus, edit dulu. Edit. Kemudian hapus. Dan yang terakhir adalah refresh. Nah, seperti ini. Jangan lupa variable name-nya juga diganti. Change variable name. Jadi ini berarti button kita singkat jadi btn jumlah. Tambah. btn tambah. Kemudian diklik OK. Di sini berarti klik kanan, change variable name, btn edit. Di sini juga dan seterusnya. btn hapus. Klik OK. Setelah itu di sini btn refresh. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa di sini kita memberikan sebuah tabel. Di sini cari tabel. Nah, ini kelihatan ada tabel. Silahkan taruh di sini. Klik. Maka ukuran tabel akan menyesuaikan. Seperti ini. Jika sudah, jangan lupa tabel juga diganti variabel name-nya menjadi klik kanan, change variabel name menjadi tabel biasa huruf kecil semua saja. Klik OK. Nah, sampai sini kita sudah mengganti semuanya.
variabel name-nya. Jadi kita lanjutkan. Setelah itu, bagaimana caranya? Kita klik search di sini. Nah, ini ada coding default dari sananya. Yang harus kita perhatikan di sini ada public from main in component. Nah, ini kita harus perhatikan. Jadi kita harus menaruh di sini dulu. Nah, kita lanjutkan. Kita ketikkan public void select data. Nah, seperti ini. Setelah itu, kurung buka, kurung tutup. Kita isikan, kita kan pertama ingin membaca tabel terlebih dahulu. Berarti kita isikan string kolom sama dengan apa dulu? Ini adalah headernya, nis, kemudian nama, setelah nama ada jenis kelamin, kemudian ada lagi apa tadi? Kelas, kemudian ada alamat yang terakhir. Alamat. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik, koma. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Untuk memanggil tabelnya, default tabel model DTM sama dengan new default tabel model, nilainya 0 kolom. Nah, setelah itu string SQL sama dengan, nah ini waktunya kita membaca dari database-nya. Jangan lupa dihidupkan sum-nya. Sambil kita ketikkan string SQL berarti select bintang from, kemarin tabelnya kita namai tabel T siswa, T underscore siswa. Nah, setelah itu jangan lupa titik koma. Nah, sambil kita pastikan apakah sudah menyala sumnya. Nah, ini sudah menyala. Apache sama SQL. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Ini tab. Nah, setelah itu kita masukkan resultnya. Result set, jangan lupa rs sama dengan, kita kemarin namanya adalah koneksi DB, K besar. Koneksi DB, yang ini maksudnya. Koneksi DB titik execute query dipanggil SQL-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa ada namanya try catch lagi. Try. Nah, ketikkan dulu terlebih dahulu. While ketika ini lanjut, jangan lupa fungsi. Nah, seperti ini. Kemudian string nis sama dengan rs.get string. Nilainya 1. Nah, kemudian sama, berarti ini string nama sekarang. Tinggal dikopikan biar cepat. Ini berarti string nama. Berarti nilainya 2. Setelah itu ada string jenis kelamin. Tapi jenis kelamin harus kosong. Seperti ini. Nah, string jika. Setelah itu di sini kita harus memberikan sebuah kondisi. Jika laki-laki titik equals
rs get string. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ditambah apa yang terjadi jika sama dengan laki-laki. Nah, kita lanjutkan. Else jika bukan laki-laki maka otomatis perempuan yang akan dipilih. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan string kelas hampir sama seperti tadi yang di atas, tinggal dikopikan, berarti nilainya 4, kemudian ini diganti jadi kelas. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan string alamat. Nah, seperti ini. Setelah itu yang terakhir string data. Ini disimpan dalam array maksudnya. Nama, jika, kelas, alamat. Nah, kemudian dibaca DTM ditambahkan ke tabel yang ada di GUI kita tadi. Nah, ini jangan lupa kalau ada try berarti ada namanya catch SQL exception seperti biasa. X. Nah, seperti ini. Ini sepertinya kelebihan 1. SQL exception catch SQL exception.x, kemudian di sini ada logger, jangan lupa. Catch logger. Tadi nama formnya adalah form main.class get name, kemudian titik log several, log dulu, kemudian log level saver, nilainya 0 tx. Nah, seperti ini. Setelah itu di bawah kita isikan, berarti kan namanya tabelnya tadi yang didesain adalah tabel set model DTM. Nah, seperti ini. Setelah sampai di sini, kita cek ada error 4 error di sini, 4 error 1 warning. Jadi kita cek di sini error yang pertama adalah default table model. Nah, silakan klik di sininya, klik. Nah, berarti ini butuh add import terlebih dahulu. Silakan diklik add import. Nah, maksudnya adalah biar diimportkan di atas sini. Nah, ini. Import Java Swing Table Default Table Model. Jika ini tidak ada, maka ini akan error. Kemudian juga ada result set. Klik import juga. Nah, di sini akan otomatis menambah sendiri tanpa harus kita mengetikkan. Di sini juga ada SQL exception yang butuh diimport. Import. Nah, setelah itu ada logger juga. Add import. Nah, seperti ini. Dicek di atas. Nah, jika tetap, maka ada cara yang lain. Silahkan diklik lagi. Add import Java Util Logger. Nah, ini. Jadi, semuanya sudah tidak ada error lagi. Untuk ada warning seperti ini, silahkan dibiarkan saja. Bisa dihapus. Nah, sama saja, biarkan. Setelah itu, kita lanjutkan. Jangan lupa disimpan, takut hilang filenya. Nah, setelah itu, kita akan mengisikan di button tambah. Untuk mengetes terlebih dahulu, klik desain. Nah, ini kan sudah didesain. Klik kanan di from main, kemudian klik run file. Kita tunggu. Masih proses run.
Nah, di sini sudah tampil tampilannya. Jika klik refresh, maka tidak akan muncul apa-apa. Mengapa seperti itu? Karena kita belum mengisikan data di database kita. Caranya bagaimana? Kita isikan secara manual terlebih dahulu. Masuk ke localhost phpMyAdmin. Sambil menunggu, silahkan diingat-ingat yang kemarin. Yang kemarin kita menggunakan database DB testcroot kalau tidak salah ya. Bentar, saya cek lagi. Untuk koneksi database kemarin menggunakan DB test koneksi, sorry. Berarti DB test koneksi. Silahkan dibuka DB test koneksi. Nah, yang ini. Nah, setelah itu di tabel siswa ini kita masukkan data biar kita bisa mengecek apakah sudah muncul data jika kita proses. Coba ini ya. 1 2 3 nama siswa misalkan Ali, laki-laki, kelas 11 RPL 1 misalkan, alamat Mas Trip. Jika sudah kita klik go. Nah, berarti di tabel T siswa sudah ada data Ali. Kita cek di program kita sekarang. Kita run lagi. Kemudian kita klik refresh. Nah, mengapa jika kita klik refresh kenapa belum muncul? Nah, kita teliti lagi. Ternyata di refresh ini masih belum ada coding apapun. Caranya bagaimana? Nah, fungsi dari yang tadi, dari kode yang ini, select data ini adalah untuk merefresh agar tabel yang ada di MySQL yang ada di phpMyAdmin akan masuk ke program kita. Caranya bagaimana? Desain di sini di refresh klik 2 kali. Nah, dicari button refresh mana? Nah, button refresh ini kan? Ini btn refresh action. Nah, kemudian kita tuliskan memanggil fungsi yang tadi. Fungsi yang tadi adalah public void select data. Berarti kita memanggil select data. Select data. Nah, seperti ini. Sekarang kita jalankan. Klik kanan from main, kemudian klik run. Silakan ditunggu. Kemudian klik refresh. Nah, sudah muncul 1 2 3 Ali laki-laki 11 RPL 1 dan jalan Mas Trip. Jangan lupa di sini outputnya pasti ada namanya koneksi berhasil. Kenapa? Karena di sini jika berhasil koneksi ke database-nya maka akan ada muncul tulisan koneksi berhasil. Nah, seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang hal ini, silahkan langsung ditanyakan lewat Google Classroom ataupun komentar YouTube. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi. Kita sekarang akan menambah button tambah. Caranya bagaimana? Bisa klik 2 kali tambahnya atau klik kanan. Kemudian ada namanya event, action, pilih yang atas sendiri nih, action performed. Klik. Nah, kita cari button add atau button tambah. Nah, ini button tambah. Nah, setelah itu kita ketikkan coding lagi. Silakan ikuti saya. Di sini sepertinya kita harus memberikan sebuah konfirmasi dulu. Di sini if jika nilainya kosong equals apa aja tadi txtf nis titik get text, kemudian atau berarti menggunakan tanda seperti ini ya. Ini artinya atau. Dan jika nilainya kosong, sebentar baterai saya habis. Oke, saya lanjutkan.
Kemudian atau kosong equals apa? Alamat. Txtf alamat titik get text. Nah, seperti ini. Setelah itu, tulis lagi or di sini atau nah di bawah sini tuliskan lagi jika kosong titik equals titik berarti sekarang apa? Txtf kelas get text seperti ini atau titik equals txtf nama titik get text. Nah, seperti ini. Jangan lupa di sini kita harus ada namanya pembuka. Nah, seperti ini. Enter. Nilainya apa? Jika ada yang kosong seperti itu, berarti J option pane, J option pane, show message dialog, show message dialog. This ini isinya. Harap lengkapi data. Nah, jangan lupa di sini juga dikasih warning error, koma J option pane titik warning message. Nah, seperti ini. Jika ada if, maka harus ada yang namanya else. Ya, benar. Nah, kemudian kita lanjutkan. String. Ini harus ditata biar rapi. Sebentar, saya cek dulu. Ketikkan di sini string jenis kelamin atau JK. Nah, di sini jangan lupa ada kondisi lagi. Jika sama seperti tadi, RB laki selected is selected. Nah, seperti ini. Jika RB laki selected, maka jangan lupa diberi tanda JK nilainya adalah JK itu nilainya adalah L. Nah, titik koma. Setelah itu ada juga else. Jika ada if maka ada else. Selain itu maka JK-nya adalah P. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini kita ketikkan string SQL sama dengan insert. Jangan lupa ini untuk memasukkan ke dalam tabelnya insert into. Nah, tabelnya apa dari T siswa. Apa saja yang akan dimasukkan? Ada NIS. Nah, jangan lupa pada yang saya tuliskan ini harus sama dengan yang ada di sini. Ini, NIS, nama tanpa spasi, nama siswa, jenis kelamin, begitupun penulisannya harus sama, huruf besar, huruf kecilnya. NIS, kemudian nama siswa, kemudian ada jenis kelamin, harus sama, jika tidak sama tidak akan masuk ke database-nya, seperti itu. Alamat. Nah, kemudian value-nya, harus huruf besar biar kelihatan bedanya. Values, petik 1, this, yang tadi itu adalah txtf nis terlebih dahulu yang harus dimasukkan, berarti txtf nis ya
dapatkan nilainya get text. Nah, selain this ada lagi yang namanya apa tadi? Ada txtf nama, txtf nama, get text seperti ini. Kemudian plus lagi plus tadi ada namanya jenis kelamin, jangan lupa. JK kemudian plus ini agak berbeda kan tadi kan seperti ini. Nah, ini kan di akhir. Jika di tengah ada petik 2, petik 1, koma, petik 1, petik 2. Ini juga sambungan seperti ini. Tapi jika di akhir berbeda. Petik 2, petik 1, koma, langsung petik 2. Yang banyak kesalahan di sini biasanya anak-anak. Kemudian enter, tambahkan lagi petik 2, petik 1, tambah txtf kelas titik get text seperti ini. Jangan lupa plus petik 2, petik 1, petik 1, koma, kemudian plus lagi. Yang banyak kesalahan biasanya di penulisannya. Alamat titik get text, kemudian plus petik 2, petik 1, tutup. Kemudian ditutup seperti ini. Nah, dicek lagi ya, dicek baik-baik di sebelah sini. Nah, setelah itu kita akan memberikan nilai lagi di enter. Kita isikan di sini in status. Ini sebagai notifikasi nanti in status. Koneksi K-nya besar, koneksi DB titik execute SQL. Nah, jika statusnya sama dengan 1 nilainya, maka apa yang akan terjadi? J option pane show message dialog this, data berhasil ditambahkan. Sukses. Nah, jangan lupa ini nanti saya bandingkan bedanya J option pane yang warning message dengan information message seperti apa. Sorry, P-nya kecil. Nah, seperti ini. Show message dialog. Show message dialog. Oh ya, soalnya ini else masih belum. Jika else, maka kita tambah sama seperti ini. Silahkan di copy saja. Tapi data gagal tulisannya. Seperti itu. Nah, data gagal ditambahkan. Biar rapi. Berarti ini punyanya else yang ini. Nah, kemudian kita cek kesalahannya sekarang. Di sini kita cek tanda sama dengan harusnya itu ada 2. Setelah itu show message dialog sama dengan yang tadi, S-nya harus 1. Maksudnya S-nya harus kecil. Nah, kemudian di sini kita cek lagi kesalahannya apa. Kita cek di sini berarti kesalahan ada di sebelah sini. If equals
teks alamat. Nah, di sini ternyata tidak perlu titik. Nah, setelah itu kita cek lagi, berarti intinya untuk yang sebelah sini adalah mengecek jika pengisian NIS, alamat, kelas, nama itu kosong atau ini atau stringnya itu kosong, maka otomatis akan muncul harap lengkapi data. Nah, sedangkan jika tidak kosong, jika ada isinya, maka otomatis akan menyimpan insert into tabel siswa, yaitu dimasukkan ke NIS, nama siswa, jenis kelamin, kelas, dan alamatnya. Jika berhasil dalam memasukkan datanya, maka otomatis akan muncul data berhasil ditambahkan, tapi jika tidak, maka akan muncul data gagal ditambahkan, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan, klik kanan, run. Kita isikan 222, nama Rizal, misalkan, jenis kelamin laki-laki, kelas 10 RPL 1, alamat Cokro, misalkan. Klik tambah. Nah, jika muncul seperti ini, data berhasil ditambahkan, klik OK. Nah, kok belum ada, Pak, di tabelnya? Soalnya belum diklik refresh. Nah, seperti ini. Tapi ini bisa diatasi, kita coba lagi. Di sini kita misalkan 333, namanya Windy, misalkan, perempuan, kemudian kelas PKM, kemudian Cokro juga rumahnya. Kemudian kita klik tambah. Nah, biar otomatis ketika klik tambah OK di sini tiba-tiba terrefresh sendiri. Bagaimana caranya? Tanpa kita harus klik refresh manual, bagaimana caranya? Berarti sama seperti tadi, kita hanya perlu memanggil yang namanya select data. Select data yang tadi adalah fungsinya yang ini untuk merefresh. Jadi kita panggil jika datanya berhasil di sini. Nah, jika datanya berhasil, maka akan muncul select data seperti itu. Kita coba ditambah di sini fungsi select data. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Nah, kita coba. NIS-nya misalkan 223344. Namanya Anissa. Perempuan. Kelas OTKP misalkan. Alamat Mastrip. Kita klik tambah. Dan klik OK. Maka otomatis akan muncul tanpa harus kita klik refresh. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorialnya. Untuk nantinya, untuk tutorial yang edit dan hapus akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan lagi. Ditambahi select data bagaimana, kemudian tambah bagaimana sesuai dengan tutorial ini. Silahkan dikerjakan, dilanjutkan tugas yang kemarin. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan difoto kode programnya. Silahkan difoto ketika mengerjakan di NetBeans. Kemudian silahkan di screenshot hasilnya seperti apa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang salah atau error, silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Tapi kalian harus lebih teliti lagi terhadap pengerjaan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.